Banyak yang bilang ketika jatuh sampai titik terendah, tak ada jalan lain selain bangkit lebih tinggi. Mungkin inilah yang sedang dialami Manchester United, langkah pertama menuju era kebangkitan. Musim lalu mereka terseok-seok, terpuruk di posisi 15 Liga Inggris, diremehkan di kompetisi domestik dan gagal lolos ke pentas Eropa musim depan. Kini setan merah mulai berbenah, menyusun ulang fondasi, membenahi kelemahan dan mempersiapkan diri untuk kembali jadi menakutkan. Lalu apa saja langkah yang mereka ambil? Mari kita bahas. Bagian ke-1, filosofi Amorim dan budaya baru. Ruben Amorim datang bukan hanya untuk melatih, ia datang untuk membentuk identitas baru. Filosofinya sederhana, tim yang kuat lahir dari budaya yang benar. Tidak ada lagi pemain yang datang hanya untuk digaji besar. Tidak ada lagi transfer panik dengan harga yang di luar logika. Amorim ingin skuad yang cocok dengan sistem, dengan pemain yang rela berlari untuk tim. Seperti yang dikatakan Rio Ferdinand, ini soal budaya bukan sekedar bakat. United sedang berusaha menata ulang dirinya dan untuk itu mereka harus berani mengambil keputusan sulit. Terbaru, Amorim menerapkan ekosistem dan aturan sederhana tetapi penuh makna. Setiap tim yang kalah pada sesi latihan wajib membantu membereskan seluruh peralatan yang dipakai. Aturan ini membuat para pemain berlatih dengan sepenuh hati, bekerja keras dan menjaga rasa tanggung jawab. Amorim juga tidak ragu menyingkirkan pemain yang enggan beradaptasi atau memelihara ego terlalu tinggi. Tidak peduli apakah mereka pemain bintang atau bukan, Marcus Rashford, Anthony hingga Jadon Sancho pernah merasakan kedekatan ini musim lalu. Bagi Amorim tidak ada yang lebih besar dari kepentingan tim. Bagian kedua, membuang Deadwood. Dalam membangun ulang Manchester United, Ruben Amorim tahu satu hal penting. Tim hanya bisa maju jika beban masa lalu dilepaskan. Itulah mengapa ia siap melepas para pemain yang dianggap tak lagi sesuai dengan rencana jangka panjangnya, yang kerap disebut sebagai Deadwood. Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Rashford yang performanya naik turun kini ia resmi dilepas ke Barcelona. Sementara Garnacho meski berbakat dilaporkan tak lagi masuk prioritas proyek Amorim. Selain keduanya, nama-nama seperti Anthony dan Sancho juga masuk dalam radar yang berpotensi dilepas. Bagi Amorim, ini bukan sekedar siapa yang populer atau bernilai pasar tinggi. Ini soal membentuk tim yang benar-benar bekerja keras, patuh pada sistem dan tidak menjadikan klub sebagai zona nyaman. Deadwood harus dibersihkan demi memberi ruang bagi mereka yang siap berjuang. Bagian ketiga, rekrutmen dengan harga tepat. Di bursa transfer musim panas ini, United memang belanja besar-besaran, sekitar lebih dari 200 juta pounds. Tapi ada perbedaan mendasar, target mereka jelas sesuai dengan kebutuhan taktik. Matheus Cunha untuk kreativitas dan mobilitas serangan, Bryan Mbeumo untuk opsi sayap yang dinamis, dan Benjamin Sesko striker muda dengan potensi yang sangat besar. Direkrut dari Leipzig dengan harga 76,5 juta pounds, Amorim memuji Sesko sebagai pemain yang punya potensi besar dan yakin ia akan cepat beradaptasi. Tidak ada pembelian yang asal mahal, tidak ada kontrak gaji yang melampaui logika. Semua adalah bagian dari rencana panjang untuk membangun tim kompetitif secara berkelanjutan. Di bawah Ineos, gaji yang diberikan juga sangat masuk akal, tidak ada yang overpaid. Tertinggi diberikan pada Matthijs de Ligt dengan 197.000 pounds per pekan, dan terendah diberikan kepada pemain muda potensial Aiden Heaven dengan nilai 4.000 pounds per pekan. Bagian 4, pendekatan taktik Ruben Amorim. Amorim dikenal dengan formasi andalannya 3-4-3. Bukan sekedar angka di papan taktik, ini adalah kerangka kerja yang membentuk identitas tim. 3 bek di belakang memberi stabilitas dan fleksibilitas. 2 bek sayap yang agresif bukan hanya untuk bertahan tapi juga untuk menjadi ancaman di sisi lapangan. 4 pemain di lini tengah menjaga keseimbangan. 2 gelandang pivot untuk sirkulasi bola dan 2 sayap yang bisa menusuk ke dalam. Amorim juga membawa pendekatan direct football, permainan yang cepat, vertikal dan berorientasi pada transisi. Saat merebut bola tujuannya jelas, maju secepat mungkin ke depan, memanfaatkan ruang dan menciptakan peluang sebelum lawan mengatur formasi. Di Sporting Lisbon, pola ini membuat timnya efektif melawan tim yang bertahan rapat maupun bermain terbuka. Kini di United, ia mencoba memadukan energi pemain muda, kecepatan sayap dan ketajaman striker seperti Sesko untuk menjalankan sistemnya. Dengan pembelian yang dilakukan sekarang, pemain yang dibeli sangat cocok dengan skema ini.
Trisula baru mereka di lini depan baik Cunha, Bumo maupun Sesko sangat lihai dalam melakukan link up dan melakukan transisi cepat. Jadi untuk kali ini bentuk tim dan skema yang dibangun oleh Amorim sudah terencana dan lebih matang jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Tinggal bagaimana realisasi dan konsistensi di atas lapangan nanti yang akan membuktikan. Bagian kelima, revolusi Carrington. Carrington bukan lagi sekedar tempat latihan. Di bawah investasi Redcliffe, komplek ini mengalami renovasi besar senilai 50 juta pound sterling. Fasilitasnya kini modern, nyaman, dan dirancang untuk menunjang performa maksimal pemain. Dari area latihan, ruang pemulihan, hingga ruang sosial, semua dibangun untuk menciptakan lingkungan profesional yang mendorong kerja keras dan kebersamaan. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, tidak ada alasan lagi untuk gagal. Carrington baru ini adalah simbol perubahan, bukan hanya di lapangan tapi juga cara klub memandang detail kecil yang membentuk budaya kemenangan. Bagian keenam, tekanan dan harapan. Dengan belanja besar dan infrastruktur yang modern, tekanan pada Amorim meningkat. Reuters menyebut proyek ini sebagai awal era baru, tapi era baru hanya bisa berarti jika berbuah trofi. United tidak lagi punya alasan sekedar puas masuk 4 besar. Targetnya sangat jelas, kembali menjadi penantang utama di Inggris ataupun di Eropa. Dari filosofi di ruang ganti, perekrutan cerdas hingga revolusi infrastruktur, Manchester United sedang mencoba lahir kembali. Tapi sejarah selalu mengajarkan, di sepak bola semua pembicaraan akan berakhir di satu tempat, yaitu lapangan hijau. Dan di sanalah kita akan tahu apakah proyek besar ini akan menjadi kebangkitan atau sekedar mimpi belaka.